Sorry. Nah, ini mungkin biar sorry. Oke, biar lebih lebih cepat, mungkin saya coba buka sedikit tentang Mas Tommy ini satu angkatan dengan saya masuk di UPN. Beliau dulu S2-nya di Inggris, di Manchester. Nanti detailnya beliau biar cerita sendiri. Kemudian beliau nanti akan mencoba membahas seputar makhluk HI secara umum dan detail-detailnya seperti apa kira-kira yang dipelajari di program studi HI. Biar lebih cepat, monggo silakan saya kasih waktunya ke Mas Tommy. Mas Tommy ini nanti aturan mainnya, teman-teman akan menyalakan dan menghidupkan, mematikan video untuk istilahnya nyala hidup untuk irit bandwidth lah, istilahnya seperti itu. Nanti kalau ini 40 menit putus, kita akan buka room kedua. Jadi yang sesi yang pertama mungkin bisa lebih ke materi, nanti bisa dilanjutkan di room kedua kalau ini putus. Nanti saya yang jadi hostnya. Baik teman-teman, untuk yang pertama, karena kalau sudah masuk sesinya Mas Tommy, silakan dinyalakan dulu videonya, biar Mas Tommy bisa lihat Mas itu kayak apa. Silakan dinyalakan dulu. Di mute saja nggak apa-apa, nanti bisa main ini ya, kode di kamera gini ya, kalau dengar atau enggak dan lain sebagainya. Nanti untuk pertanyaan bisa di backup di kolom chat. Begitu Mas Tommy bisa dengar ya? Oke, atau gini aja, kalau ada yang mau nanya, angkat tangan aja nggak apa-apa. Oke, langsung gitu juga boleh. Silakan Mas Tommy, saya kasih waktunya. Silakan teman-teman, videonya dinyalakan dulu teman-teman ya. Biar Mas Tommy bisa sekalian kenalan juga. Dinyalakan dulu sebentar saja, nanti dimatikan lagi, nanti dinyalakan lagi. Yang sekarang mumpung lagi opening, Mas Tommy, semuanya videonya dinyalakan dulu. Biar loading dulu. Sekalian kenalan. Kami juga ya? Ini yang join ada 20. Kemudian ini saya juga ngundang Mas Arika, Mas Tommy. Tapi beliau mungkin risetnya sama ya. Yang lain juga masih belum datang. Karena ada yang ibadah Paskah juga. Sehingga sebagian nggak hadir. Nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Dinyalakan dulu. Menarik ini. Baik, silakan Mas Tommy. Kalau butuh share materi nanti saya ini. Sebentar. Oke, saya stop share. Silakan Mas Tommy. Dimatikan dulu Mas, share screen-nya. Sudah? Oke, sip. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kelihatan. Silakan Mas Tommy. Kenapa nggak? Oke. Yang pertama mungkin saya kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya ini Hesutomo Restu Kuncoro. Tapi mungkin akrabnya ini ya panggilannya Tommy. Kalau teman-teman manggil, terserah mau manggil apa depannya, tapi yang nggak boleh Pak. Tuh, udah dengar sendiri ya. Menyesuaikan. Terserah. Yang penting nggak boleh manggil. Itu yang nggak boleh cuman Pak, yang lainnya boleh. Pak sama Bu nggak boleh. Mungkin itu buat panggilan aja. Jadi ini kebiasaan saya sebelum aku di UPN, aku sempat 2 semester ngajar di IUP UGM dan itu udah kebiasaan dari sana. Di sana memang biasa manggil Mas terhadap yang dosen yang nggak muda juga ya, tapi dosen yang belum punya cucu gitu kita panggil Mas. Kalau yang udah punya cucu biasanya kita panggil Pak gitu, tapi yang ada juga yang masih dipanggil Mas. Jadi mungkin itu buat biar lebih santai aja. Silakan monggo panggilnya Mas aja atau Bang atau apa terserah. Sedikit perkenalan, mungkin ini sedikit background buat teman-teman. Saya S1-nya di International UGM. Juniornya Mas Arika ya, ada Mas Arika di sini. Halo Mas Arika, selamat sore. Saya juniornya beliau, kami satu fakultas tapi beda jurusan. Kalau Mas Arika itu di MKP, saya di HI, saya di angkatannya 1. Gitu. Kemudian setelah selesai S1, saya sempat bekerja sebentar, kemudian lanjutkan S2 di University of Manchester. Waktu itu fokusnya adalah ke isu-isu yang berkaitan sama demokrasi di Asia Tenggara, semacam itu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini expertise-nya ini yang fokus studi saya ada di International Economics, terutama kaitannya sama trade, investment, dan sebagainya. Kemudian tentang ide, culture, identity, ini kalau di HI namanya constructivism. Nanti kita mungkin bahas ini sedikit. Kemudian di institusi internasional,
termasuk organisasi internasional, ada fokus utama saya ada di ASEAN sama Uni Eropa. Nah, yang terakhir untuk kawasan itu, saya fokus di Asia Tenggara sama Eropa. Asia Tenggara karena memang kita tinggal di Asia Tenggara, dan Eropa karena kemudian waktu saya S2 itu banyak sekali isu-isu di Eropa yang kemudian muncul secara tidak sengaja dalam tanda kutip sebagai contoh, sebagai studi kasus dalam pembelajaran, walaupun waktu S2 saya fokusnya lebih ke teori sebenarnya. Mungkin itu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut dari saya pribadi? Nggak ada ya, nanti mungkin sambil jalan aja. Oke, saya tadi diminta oleh Mas Medi untuk ngobrol sedikit tentang HI semacam itu ya. Dan mintanya baru tadi. Benar. Oke. Dan apa ya? Mungkin kita akan sedikit ngobrol aja ya, teman-teman ya, pada sore hari ini sedikit ngobrol tentang HI. Mungkin secara umum aja HI itu apa, biar mungkin teman-teman tertarik kalau sudah bisa boleh gabung ke kelas kita, ke kelas HI. Atau kalau nggak belum boleh mau sit-in juga nggak apa-apa, kalau di kelas saya monggo. Mau belajar ekonomi internasional, mau belajar krisis, mau belajar tentang trade, monggo, silahkan, nggak apa-apa. Tapi nanti semoga udah ada sistemnya, kita bisa saling berbagi ilmu ya. Betul. Tentang HI. Nah, sebenarnya kalau kita membahas HI itu sebenarnya lingkup ilmunya luas banget. Jadi kalau mau definisi yang paling sederhana dari HI adalah segala aktivitas yang itu lintas batas negara itu dipelajari oleh HI. Dan ini kan aktivitasnya banyak banget. Dari yang paling sederhana adalah perang. Perang kan lintas batas negara. Atau bahkan perang di dalam negeri pun itu masih dalam lingkup studi HI. Kenapa? Karena perang di dalam negeri pun biasanya masih melibatkan aktor dari luar. Entah dari segi senjata, dari segi uang, dan sebagainya. Jadi sebenarnya ilmu HI ini ilmu yang sangat luas gitu. Kalau di kelas saya sering bercanda sama teman-teman mahasiswa itu, kalau HI itu adalah, kalau boleh dibilang, adalah anak tiri dari banyak orang tua. Jadi kita ngambil ilmu dari banyak ilmuwan lain. Sebentar. Tapi kemudian... Ada suara TV, ya? dimatikan. Ada suara TV. Tadi ada suara TV bocor, tolong dimatikan dulu. Oke, lanjut Mas Tommy. Oke, jadi... kita ngambil dari banyak sekali keilmuan, utamanya adalah ilmu politik jelas dan ilmu ekonomi, tapi kemudian kita tidak pernah diakui dalam ilmu-ilmu itu, gitu. Jadi kita kemudian harus membuat semacam klaster keilmuan kita sendiri semacam itu. Cuman isu ini adalah isu yang kemudian teman-teman bisa temukan di keilmuan yang lain ya. Jadi kalau kita dalam HI itu kita biasanya membagi isu itu jadi dua, low politics sama high politics. Nah, teman-teman humas ini sebenarnya juga ilmunya tuh kita pakai di HI, masuk di low politics. Jadi low politics itu hal-hal yang sifatnya tidak terlalu serem, dalam tanda kutip ya, hal-hal yang sifatnya lebih ringan, lebih santai, kayak seni, budaya, perdagangan, kemudian yang berkaitan sama itu. Jadi banyak sekali low politics. Nah, jenis isu yang kedua adalah isu yang kita sebut high politics. High politics ini isu-isu yang lebih berat dalam tanda kutip, lebih serem buat diobrolin, kayak sovereignty itu kedaulatan, kemudian perang dan perdamaian, senjataan dan sebagainya. Nah, dalam prakteknya isu-isu high politics ini di HI agak sudah tersingkirkan. Kenapa? Karena memang kita udah jarang perang ya. Jadi kalau teman-teman tahu perang dunia terakhir itu tahun 1949 berakhir, setelah itu udah nggak ada lagi. Sehingga kemudian isu-isu perang ini kalau saya pribadi melihatnya dia kemudian mulai menurun. Mulai menurun dalam arti jumlah tulisan tentang perang dan sebagainya. Walaupun sekarang ada yang namanya perang generasi keempat gitu ya. Fourth generation warfare itu kemudian melibatkan lebih banyak komponen dalam masyarakat seperti yang jadi di Suriah dan sebagainya. Kemudian fokusnya ke situ sekarang. Tapi mungkin ini pembagiannya semacam ini. Nah, di low politics di sini, di low politics ini kita bicara tentang culture, kita bicara tentang arts. Ini sebenarnya sesuatu yang kemudian sangat dekat dengan keilmuan teman-teman semua di sini ya. Jadi kita bicara culture ini, kita akan bicara kemudian bagaimana sebuah nilai itu mempengaruhi bagaimana masyarakat bersikap. Dan kemudian bagaimana nilai itu ditularkan atau dalam konteks lain didoktrinkan atau diinternalisasikan kepada masyarakat. Ini sesuatu yang kemudian sangat-sangat dekat dengan keilmuan HI, dan ini sesuatu yang
saya pribadi sering menggunakan perspektif seperti ini ketika kita bicara apapun. Ketika kita bicara, contoh yang paling sederhana, ketika kita bicara perdagangan internasional, ketika kita bicara, teman-teman pasti familiar dengan isu antara free trade versus fair trade misalnya. Nah, kalau teman-teman tahu, ada yang lahir di sebelum tahun 1990? Nggak ada ya? Nggak ada. Di tahun-tahun 1990, tahun-tahun saya kecil, tahun-tahun Mas Medi udah punya anak itu tadi, banyak sekali protes yang menentang free trade, banyak sekali protes yang menentang WTO, banyak sekali protes-protes yang menentang negara-negara kapitalis besar semacam itu. Tapi sekarang teman-teman jarang menemukan itu. Di Indonesia kita paling fokusnya adalah kita protes Freeport mungkin, kita protes Freeport, kita protes masuknya asing ke sini, tapi kita tidak pernah memprotes free trade itu sendiri. Kita menganggap itu sesuatu yang baik gitu. Sebenarnya kenapa bisa seperti itu? Apa yang berbeda dengan dulu dan sekarang? Perbedaannya lebih kepada sekarang free trade itu diterima sebagai sebuah nilai yang kemudian melekat pada isu perdagangan internasional. Free trade diterima sebagai sebuah nilai yang dianggap baik oleh semua orang semacam itu. Dan ini tidak selalu seperti ini. Awalnya nggak seperti itu. Kenapa kemudian free trade pada titik ini kemudian diterima sebagai sesuatu yang baik, sebagai sesuatu yang memang harus ada? Ya tentu kemudian ada proses panjang ketika nilai free trade ini kemudian diinternalisasikan kepada masyarakat. Melalui apa? Ya tentu aktor utamanya adalah perusahaan-perusahaan yang kemudian mereka paling terlibat dalam free trade ini gitu. Kalau teman-teman tahu, studi-studi tentang perdagangan, studi-studi tentang free trade itu biasanya dibiayai oleh donatur yang mendapatkan dananya sebagian besar dari multinational corporation semacam itu. Jadi kalau boleh saya bilang, kita sederhanakan sesederhana mungkin, kita bisa menerima bahwa free trade, perdagangan bebas adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang baik, sesuatu yang kita butuhkan adalah karena memang kita sudah di brainwash dalam tanda kutip, mungkin tidak brainwash ya, secara kasar apa ya, mungkin bahasa enaknya. Kita dipersuasi oleh perusahaan-perusahaan yang paling diuntungkan oleh free trade melalui mekanisme public relation mereka, hingga pada titik di mana kita menganggap itu sebagai sesuatu yang baik dan sesuatu yang kita butuhkan. Ini kan sangat PR ya sebenarnya ya, kalau kita bicara bagaimana perusahaan mengaruhi masyarakat dan sebagainya, bagaimana institusi masyarakat. Tapi ini sesuatu yang kemudian sangat melekat dengan ilmu HI semacam itu. Jadi mungkin ini yang membuat saya sendiri tertarik buat belajar tentang PR gitu. Dan mungkin nanti kalau sudah bisa gabung, saya juga jadi mahasiswa boleh ya, Mas Medi ya? Mantap, boleh dong. Tadi mungkin itu sekilas tentang isu. Nah, sedikit lagi mungkin tentang HI. Teman-teman jelas ya, bisa dengar suaranya Mas Tommy ya? Jelas. Jelas kok Mas, masuk. Oke, siap. Nah, di sini kemudian mungkin sedikit cerita tentang anatomi HI. Teman-teman nggak usah terlalu pusing memahami ini. Intinya adalah ada beberapa perspektif. Jadi HI itu ilmu yang sangat tergantung sama perspektif. Perspektif itu adalah bagaimana kita melihat dunia ini. Jadi menurut kita dunia ini itu terbuat dari apa? Itu perspektif. Dan ada banyak perspektif dalam HI. Di sini cuma saya tulis 4, tapi sebenarnya banyak banget. Saya tulis 4 yang paling menarik, atau bukan yang paling menarik ya, yang paling sering digunakan. Perspektif pertama adalah perspektif yang disebut sebagai perspektif realis. Nah, ini muncul paling pertama. Ini perspektif ini sudah ada dari zaman Yunani kuno, zamannya Thucydides. Bukunya judulnya Peloponnesian War. Mungkin teman-teman pernah baca atau pernah tahu. Dia menganggap dunia itu kejam, semua negara itu berkompetisi, dan yang paling penting dalam kehidupan bernegara adalah survival, atau kita selamat. Kenapa kita harus selamat? Karena negara lain tidak akan segan-segan membumi hanguskan kita demi mendapatkan kekuasaan. Ini perspektif realis. Perspektif yang kedua, ini perspektif yang sedikit lebih halus gitu ya. Menyebut diri mereka sebagai liberalis gitu. Perspektif liberalis ini perspektif yang kemudian melihat dunia ini sebagai sesuatu yang penuh konflik, tapi tidak harus diselesaikan secara lu menang gua kalah semacam itu. Kita menyebutnya bukan zero game, bukan zero sum game gitu. Jadi kemudian mereka percaya bahwa ada konflik, tapi kemudian fokusnya adalah pada bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik itu tanpa perang.
bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik itu tanpa gontok-gontokan, bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik itu tanpa ada korban semacam itu. Sehingga kemudian fokusnya adalah bagaimana kita bisa memanage konflik. Jadi liberalis ini tidak menganggap bahwa dunia ini tidak ada konflik, bahwa dunia ini semua orang itu sebenarnya baik enggak, tapi kemudian yang penting adalah bagaimana kita memanage konflik ini supaya tidak menjadi perang. Nah, perspektif yang berikutnya yang kemudian menarik juga dan mungkin berkaitan langsung sama keilmuan teman-teman adalah perspektif yang disebut sebagai konstruktivis. Mungkin teman-teman familiar juga ya dengan perspektif ini. Kalau di HI kita memahami konstruktivis sebagai perspektif yang kemudian melihat dunia itu sesuai dengan bagaimana kita mengkonstruksikannya. Jadi dunia menurut saya dengan dunia menurut Mas Medi itu berbeda. Dan bagaimana kita melihat dunia itu kemudian berkontribusi langsung terhadap dunia itu dalam konteks yang sangat nyata. Bingung ya? Oke. Salah satu quotes yang paling terkenal dari konstruktivisme adalah punyanya Alexander Wen ketika dia bilang bahwa anarki is what states make of it. Jadi anarki itu ada karena kemudian dianggap ada oleh negara-negara. Jadi konflik itu ada karena memang dia dianggap ada semacam itu. Jadi dalam bentuk yang paling sederhana, saya ini dosen karena teman-teman adalah mahasiswa yang kemudian melihat saya sebagai dosen. Apa yang terjadi ketika pada satu titik teman-teman semua satu kelas ini sepakat bahwa saya bukan dosen? Saya akan mempengaruhi bagaimana teman-teman bertindak kan. Kemudian nanti ketika saya masuk kelas, misal teman-teman nggak dengerin, teman-teman saya ngomong nggak ada yang diam, saya marah nggak ada yang peduli, kemudian status saya sebagai dosen kemudian menjadi hilang. Dalam titik ini kemudian realita itu dikonstruksikan oleh bagaimana kita melihatnya. Ini kemudian prinsip konstruktivisme dalam definisi yang paling sederhana. Nah, oleh karena itu dalam prinsip ini, dalam perspektif ini, ide itu punya peran yang sangat penting. Ide dan identitas sebenarnya. Ide dan identitas. Jadi ide itu punya peran yang sangat penting. Jadi bagaimana kita melihat diri kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak semacam itu. Jadi dan bagaimana kita melihat diri kita akan sangat dipengaruhi oleh nilai yang kemudian kita terima dari luar. Ada faktor eksternal di sini. Ini yang kemudian menjadi mungkin saya nggak tahu, nanti mungkin teman-teman bisa cerita kalau dalam perspektif humas itu seperti apa, tapi kalau dalam perspektif HI kita melihat ide itu mempengaruhi identitas. Jadi teman-teman itu akan bertindak sesuai dengan identitas yang teman-teman pegang, terlepas dari apakah itu identitas yang paling akurat secara objektif menurut orang lain, tapi kemudian teman-teman akan bertindak seperti itu. Kalau teman-teman menganggap diri teman-teman adalah mahasiswa yang baik, teman-teman akan bertindak seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah menganggap diri teman-teman adalah mahasiswa yang hanya bisa lulus ujian kalau nyontek, ya maka teman-teman juga akan nyontek semacam itu. Terlepas dari sebenarnya mungkin teman-teman bisa tanpa nyontek, tapi karena identitas itu sudah teman-teman bentuk bahwa teman-teman harus nyontek, teman-teman sudah bentuk identitas bahwa saya adalah orang bodoh, atau saya adalah orang curang, saya adalah orang yang dibesarkan oleh orang tua yang tidak beres, sehingga kemudian ketidakberesan saya di luar kendali saya, itu yang kemudian akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Ini dalam konteks yang sangat sederhana, tapi kemudian dalam konteks yang lebih luas, negara pun kemudian menjadi seperti itu. Karena HI, kita bicara selalu mulai dari negara, walaupun nanti bisa turun hingga pada level individu. Tapi semacam itu. Nah, ini konstruktivisme. Yang terakhir, ini terlalu cepat nggak saya? Nggak ya? Terlalu cepat nggak? Teman-teman nangkep nggak? Enggak kok, Mas. Nggak ya? Oke. Nah, yang terakhir ini menurut saya yang paling menarik. Enggak, Pak. Oh, nggak boleh bilang, Pak. Wah, pelanggaran tuh. Pak tuh siapa tadi? Oke, yang paling menarik adalah perspektif critical atau critical theory namanya, teori kritis. Nah, di sini perspektif yang critical ini, yang kritis ini, dia menolak semua perspektif yang lain. Dalam konteks semua perspektif yang lain itu mencoba memahami dunia. Padahal kita seharusnya tidak seharusnya berhenti di sekedar memahami, tapi kita harus bisa mengubahnya. Ini perspektif kritis. Perspektif kritis kemudian melihat dunia itu sebagai sesuatu yang harus diubah, tidak hanya dipelajari. Sehingga kemudian fokus mereka ada di emansipasi. Emansipasi ini konteksnya tidak dalam konteks emansipasi ini konteksnya tidak dalam emansipasi era Kartini ya, yang gender. Tapi itu juga termasuk. Tapi emansipasi dalam konteks yang paling luas, yaitu ketika kemudian kita berusaha
membuat orang yang posisinya di bawah menjadi di atas. Ini konteksnya bisa sangat luas. Nanti kita akan lebih jauh nah ini. Tapi ini salah satu perspektif yang paling baru dalam HI. Dan di sini dia perspektif ini itu minjem banyak banget dari keilmuan lain, terutama dari bahasa. Karena kemudian kalau teman-teman ada yang kenal Saussure, kemudian Foucault, kemudian Laclau, semacam itu, ini kemudian masuknya ke sini. Dan mungkin ini juga yang teman-teman pelajari ya di Humas ya, teman-teman. Saya nggak tahu apakah teman-teman belajar Laclau, belajar Foucault, belajar Saussure ya. Tapi Saussure ya, itu salah satu pemikir utama yang paling mempengaruhi berkembangnya prinsip perspektif teori kritis ini di HI semacam itu. Karena kita berangkat dari bagaimana setiap hal itu politis, bagaimana bahasa itu ditentukan oleh siapa yang punya power relation, bagaimana power relation-nya dan sebagainya. Sehingga kemudian untuk bisa benar-benar memahami dunia, kita harus berangkat dari asumsi yang paling dasar dan kemudian mempertanyakan asumsi itu untuk bisa kemudian membuat yang di bawah menjadi di atas dan sebagainya. Kalau kita diskusi ini nanti bisa panjang, cuman nggak apa-apa, nanti mungkin sambil jalan nggak apa-apa. Tapi intinya itu, saya rasa teman-teman bisa nangkep dari 3 poin ini, tentang emansipasi dan tentang bagaimana mengubah dunia. Dan prinsip ini juga yang paling radikal. Radikal bukan dalam konteks menggunakan kekerasan ya. Radical is not always about violence, tapi lebih ke dalam konteks dia ingin mengubah tatanan dunia atau tatanan negara semacam itu. Mungkin ini dari perspektif, kemudian, berangkat dari situ, kemudian apa sih gunanya kita belajar HI? Nah, gunanya kemudian ilmu HI itu punya tujuan yang kemudian berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Pertama kali dipelajari, tujuannya ilmu HI itu cuma satu, bagaimana kita menghentikan perang dan menciptakan perdamaian. Ini terutama di zaman-zaman Yunani kuno, zaman-zaman Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ketika sudah bisa tercapai relatif peace ya, kita hampir nggak pernah perang ya Indonesia ya. Sejak tahun terakhir, tahun 66 ya, kita kalah telak dari Inggris di Kalimantan itu. Habis itu kita nggak pernah perang lagi. Kemudian kita mikir gimana caranya supaya punya duit, gimana caranya supaya sejahtera. Kemudian ini berkembang di zaman-zaman GATT, GATT, WTO. Kemudian mulai berkembang ilmu-ilmu studi pembangunan, bagaimana bercepat pembangunan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan, dan sebagainya. Nah, ketika ini pun sudah relatif tercapai, teman-teman, monggo teman-teman baca di banyak literatur bahwa ya secara garis besar kita secara perekonomian lebih stabil dibandingkan 100-200 tahun yang lalu semacam itu. Nah, ketika ini pun sudah mulai stabil, kemudian muncul ide baru, tadi yang kita bahas di teori kritis, yaitu tentang emansipasi. Jadi ketika sudah bisa damai, sudah bisa sejahtera, isu yang muncul kemudian adalah isu ketidakadilan atau isu diskriminasi semacam itu. Nah, ini kemudian emansipasi ini kemudian pemikir-pemikir terdepannya adalah pemikir-pemikir dalam studi-studi Marxisme, mikir-pikir dalam studi-studi feminisme, dan mikir-pikir dalam studi poststrukturalis termasuk Saussure tadi, semacam itu. Nah, ini pun kemudian mempengaruhi ke atas, semacam itu. Jadi, emansipasi dalam menciptakan perdamaian, yaitu bagaimana kemudian isu-isu minoritas dalam perang yang sebelumnya jarang dibahas, bagaimana perdamaian itu bukan tentang menghentikan tembak-tembakan, tapi juga tentang membangun negara itu kembali dengan tidak meninggalkan orang-orang yang paling terdampak semacam itu, inclusive peace ya. Dan ada juga emansipasi dalam hal menciptakan kekayaan semacam itu. Apakah negara itu bisa dibilang negara yang kemudian sejahtera ketika yang sejahtera hanya kelompok tertentu, ketika kemudian wanita masih mendapatkan tempat yang dianggap lebih rendah daripada pria, ketika kemudian wanita tidak punya akses terhadap kesehatan, ketika orang-orang minoritas, ini yang kemudian muncul. Jadi ketika kesejahteraan itu sudah ada, kesejahteraan itu harus bisa inklusif semacam itu. Nah, agak jauh kemudian, lepas dari itu semua, studi HI ini kemudian belakangan ini mulai kemudian kita menyentuh pada bagaimana kita bisa melakukan internalisasi nilai-nilai semacam itu. Ini masih ada kaitannya sama emancipation, tapi ini dalam konteks yang sedikit berbeda gitu ya. Kalau promoting values itu lebih ke bagaimana kemudian kita menganggap, kita tidak lagi tentang, kalau di sini, di awal-awal, studi HI itu tentang bagaimana kita membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari dia mau atau enggak. Tapi di akhir-akhir ini, kemudian studi HI kita juga belajar tentang bagaimana kita tidak hanya membuat orang itu melakukan sesuatu yang tidak dia mau, hanya karena kita lebih berkuasa, tapi bagaimana kita membuat dia mau
melakukan apa yang kita mau. Jadi ketika dia melakukan itu bukan karena dia terpaksa, tapi karena dia juga menganggap itu sesuatu yang harus dia lakukan, sesuatu yang dia anggap benar dan sebagainya. Mungkin ini contoh yang paling sederhana adalah sesuatu yang kemudian baru aja kita alami. Teman-teman mungkin pernah baca, Uni Eropa itu mulai memberikan tarif buat barang-barang, bukan tarif ya. Uni Eropa itu mulai membatasi impor minyak sawit, CPO, minyak sawit, dengan alasan karena pertanian CPO merupakan salah satu pertanian yang paling tidak sustainable di dunia, karena harus membabat banyak hutan, menyingkirkan banyak biota hutan, dan menyebabkan kepunahan banyak spesies semacam itu, sehingga kemudian mereka memasukkan ini dalam aturan mereka. 2030 Uni Eropa sudah tidak akan lagi melakukan impor terhadap kelapa sawit dari manapun, termasuk dari Indonesia, macam itu. Nah, ini kemudian kita tidak lagi di sini bicara tentang kesejahteraan, kita tidak lagi bicara tentang perdamaian, kita tidak lagi bicara tentang emansipasi, tapi kita bicara tentang sesuatu yang sangat-sangat tidak non-material, sesuatu yang sulit dipahami secara konkret, tapi sesuatu yang kita memahami sebagai yang kita sebut sebagai nilai semacam itu. Jadi Eropa melakukan itu karena memang ada nilai-nilai itu yang berkembang di masyarakatnya, dan itu kemudian terwujudkan dalam kebijakan luar negeri mereka. Mungkin itu ya. Slide terakhir ini, nah ini yang isu-isu yang kemudian berkaitan sama HI. Mungkin teman-teman lihat di sini ya, ini sangat-sangat luas cakupannya. Krisis ekonomi Eropa masuk isu HI, konflik Suriah jelas masuk isu HI, diskriminasi gender, ras, agama dalam konteks yang sangat domestik itu masuk isu HI juga. Kenapa? Karena dalam HI kita punya prinsip yang namanya R2P atau responsibility to protect, dalam arti ketika seluruh manusia di dunia ini adalah bagian dari satu spesies yang sama, maka manusia di negara lain itu punya tanggung jawab untuk melindungi manusia yang berada di negara lain terlepas dari mereka berbeda teritori semacam itu. Jadi kemudian isu-isu kosmopolitanisme bahwa satu dunia ini adalah satu negara, satu komunitas, satu desa semacam itu juga berkembang di HI, dan ini yang kemudian membuat diskriminasi gender dalam konteks yang sangat nasional itu juga masuk ilmu. Kemudian ada ketidakadilan struktural, patriarkisme, oligarki ekonomi, ini juga sesuatu yang dipelajari di HI semacam itu. Mantap. Mungkin sebagai ilustrasi, ini ya, kalau kita bicara COVID-19 dalam perspektif HI, ini banyak sekali isunya. Ini cuma 4 yang bisa terpikir oleh saya dalam waktu 5 menit. Jadi kalau kita bahas COVID-19 dalam HI, kita bisa bahas sentimen anti-Cina. Itu sesuatu yang kemudian masuk HI. Kenapa? Karena ini berkaitan sama isu-isu humanitas, berkaitan sama isu-isu imigrasi, berkaitan sama isu-isu perdagangan. Kemudian kita juga bisa bicara kerjasama lintas batas negara, bagaimana Cina membantu Italia menangani masalah di Italia, bagaimana Peru mengirim dokter, Kuba mengirim dokter ke Italia, dan sebagainya. Kita juga bisa bicara dampak ekonominya COVID terhadap perekonomian, bagaimana investasi dipengaruhi, bagaimana dengan adanya COVID ini dolar kemudian keluar dari Indonesia, ada yang namanya capital flight, orang-orang mulai takut karena Indonesia kolaps, mereka menjual aset-asetnya di Indonesia untuk ditukar dengan dolar untuk kemudian dibelikan aset dalam nilai dolar di negara-negara yang mata uangnya dolar, yang ini membuat rupiah kita turun ya. Terakhir berapa? 17.000 ya kalau nggak salah. 17.000. Kemudian kita juga bisa bicara tentang efektivitas organisasi internasional, terutama WHO dan European Union terkait dengan bagaimana. Jadi kan WHO itu gini, ketika kita bicara organisasi internasional dalam HI, organisasi internasional itu dibuat untuk menangani masalah yang sifatnya internasional. Karena masalah yang sifatnya internasional tidak bisa ditangani oleh satu negara sendirian. Nah, ketika kita sekarang dari masalah yang sangat internasional, masalah-masalah yang sangat global, bisa nggak sih organisasi ini kemudian menjalankan hakikat dasarnya dia dulu diciptakan semacam itu? Efektif nggak? Atau sebenarnya nggak? Kalau nggak, kenapa? Masalahnya di mana? Bagaimana kita bisa memperbaiki? Kalau misalnya efektif, kemudian bisa nggak itu diterapkan dalam konteks yang lebih luas dalam isu lain dan sebagainya. Itu kemudian yang menjadi salah satu poin studi dalam HI kaitannya dengan COVID-19. Mungkin itu Mas Medi. Jadi saya mungkin bisa diperbanyak diskusi aja biar lebih hidup ya. So, pertanyaan dulu mungkin kalau jelas. Sudah selesai Mas Tommy? Sip. Teman-teman sudah jelas ya? Tadi pemaparannya nggak ada miss audio ya? Saya cek dulu sebentar, audionya nggak miss dari Mas Tommy ya teman-teman ya? Oke, sip. Nah, menarik sekali memang paparan dari Mas Tom ini memang jadi seolah-olah benar-benar jadi makhluk yang kok beda banget sama humas sih, kayak nggak pernah dibahas gitu ya, seolah-olah seperti itu. Dia bahas tentang tadi ada atau ngomongin ekonomi antar negara, ngomongin oligarki, ngomongin apa emancipation dan lain sebagainya. Tapi memang ya begitulah sebagai ini pembuka wawasan dulu, karena kita juga basicnya bukan orang ilmu HI, tapi setidaknya poin utama Kampus Merdeka ini adalah menambah kompetensi, menambah wawasan. Karena tadi juga sebagai orang HI menyatakan
ada irisan ilmu antara Humas dan HI. Nah itu dia. Tadi menarik sekali, ternyata di HI juga mempelajari Saussure. Saussure itu kalau di kita, ya kalau teman-teman mungkin bacanya Ferdinand de Saussure, itu ada di semiotika. Itu dibahas juga ternyata. Jadi salah satu pakar ilmunya di HI. Nah tadi juga Mas Tommy menjelaskan tentang ada komunikasi persuasif. Bagaimana membuat seseorang itu bertindak sesuai apa yang kita inginkan. Itu kan persuasif sekali. Itu kemampuan komunikasi yang dibutuhkan. Itu skillnya anak-anak humas juga sebenarnya. Nah ini menarik sekali. Tadi juga Mas Tommy ternyata mencoba bahas tentang COVID-19. Mumpung pas ada tugas seputar COVID-19 juga. Dan ditambah perspektifnya orang HI ternyata wah luar biasa. Kalau saya pribadi sejenak saja ini saya dapat wawasan ilmu yang luar biasa. Nah semoga nanti teman-teman juga bisa rasakan dulu. Pertama kali sebelum merespon pertanyaan, ini dulu, komentar dulu deh mungkin salah satu atau siapa. Satu laki-laki, satu perempuan. Satu-satu dulu. Gimana rasanya diajar HI? Itu dulu. Baru nanti boleh mengajukan pertanyaan terkait yang disampaikan Mas Tommy. Kita baru bisa masuk ke sharing. Coba deh salah satu, silahkan. Satu cowok, satu cewek. Satu-satu dulu. Bagaimana merespon, ini tahu-tahu ada dosen HI masuk kelas saya ngapain coba. Nah, kira-kira gitu. Silakan teman-teman, salah satu. Satu cowok, satu cewek maksudnya. Silakan, mau siapa? Mau komentar. Ini yang videonya nyala, ada Alif sama Rama. Yang lain mau menyalakan juga boleh, silakan. Silakan, siapa yang mau berkomentar? Dengar ini teman-teman? Saya deh, Mas. Boleh, silakan. Siapa? Saya. Oke, Cica, silakan. Jujur ya, ini jujur aja ya. Sebenarnya cara jelasinnya Mas Tommy itu ya lumayan sih. Maksudnya nggak yang boring gitu. Cuma kalau saya sendiri orangnya agak-agak apa ya, bukan apatis juga sih. Cuma nggak begitu apa ya, bukan nggak begitu suka nge-explore, jadi kadang masih suka nggak relate gitu, tapi so far sih kayak cara ngajarnya Mas Tommy ini nggak yang boring kayak dosen-dosen tua gitu loh Mas, gitu. Ya, I know. Mas Tommy itu, Mas, asik juga diajar Mas Tommy di HI. Tapi karena sayanya aja kali ya yang kurang relate, jadi kayak masih, kayak ya bertanya-tanya sendiri aja. Kalau nggak relate soal materi, tak pikir itu masih oke ya, karena kita beda keilmuan. Cuman saya yakin yang di-share Mas Tommy tadi, ada kok yang beneran itu ada irisan dengan humas atau ilmu komunikasi. Sebenarnya ada, jelas sekali tadi ada. Ternyata itu masalah bagaimana kita, ya persuasif lah. Paling sederhana persuasif. Oke, ada lagi. Cica, silakan. Komentar dulu, baru boleh mengajukan pertanyaan. Bagaimana kesan-pesannya diajar dosen HI ini? Belum pernah sama sekali. Nyala ini online ya, kalau kita di kelas beneran akan suasananya beda lagi, karena ada body gesture yang dilihat. Lebih nyaman di kelas sebenarnya. Kalau di kelas kita bisa jalan-jalan, bisa orang berdiri gitu kan. Ada lagi Cica? Baru boleh mengajukan pertanyaan. Cica? Tadi siapa yang bilang? Cica atau siapa ya tadi? Malah miss off. Ya udah deh. Lanjut, siapa? Coba satu. Alif po? Atau siapa? Yang videonya murah pilihannya buh rakyat tok dong opo buh. Silakan. Ya. Pertanyaan. Lanjut, Liv. Ya, kalau menurut saya sendiri Mas ya, ini pertama kali diajar sama Mas Tommy ya kan. Dulu sempat ketemu waktu kuliah umum kalau nggak salah. Nah ini baru pertama masuk ke materi yang ke HI ini agak jet lag. Oh ternyata gitu loh, HI lebih gimana ya, agak kurang sih, maksudnya sedikit beda kayak ilmu kami gitu loh Mas. Ya ini ilmu baru lah gitu loh. Memang tujuannya begitu kok, nggak apa-apa. Gimana lagi? Baru boleh mengajukan pertanyaan. Ya. Mau nanya nggak? Mau nanya nggak seputar materinya? Mungkin contoh yang bisa dibahas. Bagaimana memposisikan keilmuan humas itu sebagai contoh. Di HI kan ada yang namanya diplomat.
atau negosiator. Itu kan kemampuan persuasif, tapi juga harus memahami tentang istilahnya konflik atau krisis. Kalau di kita, manajemen isu krisis itu masih konteksnya ilmu komunikasi biasa. Kalau di HI, dia harus tahu bagaimana ini hubungan antar negara, misalkan. Itu kan lain. Atau terkait dengan kebijakan pemerintah. Nah, itu kan bisa kita ambil irisannya sebenarnya. Bagaimana? Orang HI butuh kemampuan persuasif nggak? Tentu butuh. Orang humas butuh nggak kemampuan istilahnya diplomatisnya orang-orang HI? Itu juga butuh. Kedepannya, contoh ya, ketika kita berbicara tentang kedutaan misalkan, apakah iya yang namanya kedubes itu semuanya orang HI? Tentu tidak. Ada orang komunikasi, ada orang humas di sana. Karena ilmunya itu saling melengkapi. Kira-kira begitu. Masih Mungkin sedikit apa ya, cerita mungkin ya, kalau teman-teman masih ingat konflik Ambon, konflik Poso, ya. Di situ kemudian yang terlibat cukup banyak dalam proses mediasi antara pihak-pihak masyarakat atau etnis-etnis yang kemudian berkonflik itu, beberapa memang orang-orang yang kemudian dari HI semacam itu. Almarhum Pak Rizal Panggabean itu, dia salah satu yang memotori itu, dan kemudian kenapa kemudian menjadi relevan? Karena ya pada akhirnya konflik itu sesuatu yang sangat-sangat dekat sama HI ya, tapi mungkin bedanya sama teman-teman, mungkin beda di ontologi gitu. Kalau kita bicara konflik di HI itu, kita bicara konflik itu kalau udah ada yang lempar batu gitu. Tapi mungkin kalau di humas itu konflik itu dalam konteks yang lebih mendasar itu sudah jadi konflik semacam itu. Mungkin perbedaannya di situ, tapi kemudian bagaimana kita melihat konflik, bagaimana penanganan konflik itu pun saya ingat ya, saya tuh belajar tentang negosiasi sama resolusi konflik dari Pak Herlambang. Beliau itu bukan orang HI, tapi beliau itu justru dari mana? Dari sosiologi macam itu. Dan sebenarnya pengkotakan ilmu ini nggak ada ya kalau di UGM. Mohon maaf ya, maksudnya apa perspektif waktu saya S1 ini, pengkotakan yang terlalu di dalam FISIP yang terlalu antara HI dengan itu sebenarnya tidak terlalu kerasa kalau waktu di FISIP UGM. Mungkin nanti Mas Arika bisa menambahkan kalau masih ada orangnya. Tapi kemudian kita banyak bekerja sama, terutama dengan ilmu politik, ilmu komunikasi, kita banyak riset-riset bersama, kita bisa dengan mudah keluar masuk kelas, dalam konteks kita bisa ambil mata kuliah dari komunikasi, kita bisa ambil mata kuliah dari MKP, semacam itu. Jadi ada pengkotakan tapi lebih kerasa di sini gitu daripada di sana gitu. Mungkin itu yang kemudian membuat jadi apa ya, jadi kotak-kotaknya jadi kerasa gitu, mungkin itu gitu. Karena belum bisa ya Mas ya, sampai sekarang ya. Saya nggak tahu, tapi belum bisa ya. Saya ngambil kuliah di jurusan lain belum bisa ya. Mungkin itu sih yang ya. Masih kita godok lagi kebijakan seputar kampus merdeka itu seperti apa. Baik, yang lain silakan teman-teman. Mau ngajukan pertanyaan seputar materi HI boleh, mau seputar profesinya HI boleh, yang umum saja. Karena ini kita coba ngambil jalan tengah, bagaimana rasanya kuliah lintas prodi. Karena nanti kedepannya kalau kebijakan kampus merdeka itu betul-betul dipraktekkan, kendalanya adalah contoh ya, misalkan harus mengikuti satu mata kuliah full di HI. Kalau teman-teman belum punya gambaran sama saya khawatir nanti jet lag. Nah, kita uji coba pertama ini aja, jet lagnya udah lumayan. Tapi untung ketemu sama Mas Tommy yang masih bisa oke lah ya kita negonya. Makanya ini sebagai pengalaman pertama, nggak apa-apa. Besok semoga ada pengalaman yang tatap muka di kelas. Nanti suasananya akan lain lagi. Silakan yang lain, mau ngasih komentar atau pertanyaan. Silakan. Yang lain silakan. Ayo mungkin. Mas Arika. Mau nanya Mas. Boleh silakan. Iya silakan. Nggak usah nggak enak. Ini bebas aja, silakan aja. Iya. Kalau di hubungan internasional tuh kayak ranah kerjanya tuh gimana? Apakah kebanyakan di kayak duta terus kayak diplomasi kayak gitu atau yang bagaimana Mas? Atau bisa jadi praktisi mungkin? Makasih Mas. Ini sebenarnya sesuatu yang menarik ya kalau bahasa KI. Jadi kalau teman-teman tanya anak-anak KI gitu, yang jadi diplomat itu nggak nyampe 30%. Yang jadi praktisi ya, itu nggak nyampe 30%. Ya, either jadi diplomat atau di organisasi internasional, itu nggak nyampe 30%. Terus sisanya kemana Mas? Sisanya bisa kemana aja? Ada yang di perusahaan, biasanya itu jabatan-jabatan PR, kemudian industrial relation itu dia buka KHI. Teman-temanku banyak yang masuk ke situ. Jadi kita mungkin rebutan pasar juga mungkin ya, lulusan HI sama lulusan PR ya. Kemudian, jadi gini,
Kalau teman-teman kuliah di HI, teman-teman tuh bisa fokus ke satu isu dan nggak tahu isu yang lain. Kalau teman-teman misalnya belajar tentang konflik dan resolusi konflik dan negosiasi, teman-teman tuh bisa fokus ke situ, teman-teman nggak belajar yang lain. Teman-teman nggak tahu tentang culture. Nanti akan sesuai dengan apa yang teman pelajari waktu kuliah biasanya. Jadi, kalau boleh saya petakan, yang paling banyak itu adalah justru bukan di diploma, tapi di corporate. Sebagai PR atau IR, industrial relations atau public relation. Kemudian yang kedua itu justru baru diplomat, dan yang ketiga itu justru banyak di hal-hal yang sifatnya Greenpeace, kemudian Stupa yang di NGO lah ya. Di Jogja, kemudian terus semacam itu. Ada juga yang jadi seniman dalam konteks yang kritis ya. Saya ingat banget kakak kelas teman saya satu angkatan SMA, sama-sama HUGM itu, sekarang jadi bintang film dan pembaca berita, semacam itu. Jadi memang dia dari awal, beliau concernnya di culture, semacam itu. Jadi memang dari awal dia memang ingin fokus ke culture, sehingga kemudian ketika lulus, di S2-nya itu dia ngambilnya international cross-cultural studies gitu, tidak lagi bicara politik lagi, semacam itu. Secara spesifik ya, kalau kan nggak bisa kalau di ilmu lain, misal lulusan teknik fisika, kerja paling apa? Kalau nggak jadi insinyur ya di bank, semacam itu. Tapi kalau dia itu bisa benar-benar sangat-sangat beragam. Dan bahkan kalau kita bicara tentang korps diplomasi Indonesia secara spesifik, itu biasanya mereka cuma minta lulusan HI buat 1/4 dari formasi. Sisanya dari mana? Sisanya kalau nggak dari ekonomi, dari sastra, semacam itu. Untuk PR belum dibuka sih. Nanti mungkin bisa ngelobi biar bisa dibuka buat PR kalau ada yang terjadi diplomat semacam. Tapi kalau teman-teman pingin jadi diplomat, saya nggak tahu adakah yang pingin jadi diplomat, teman-teman bisa S2 HI, S1-nya Humas, S2 HI, kemudian ada formasi buat S2 HI. Cuman kalau di HI sendiri memang luas banget lapangan pekerjaannya, dalam arti bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Mungkin karena memang yang dipelajari juga luas, tadi saya bilang ya, kita anak tiri dari banyak ibu yang tidak mau mengakui semua. Nah ini menarik teman-teman, ternyata memang di HI tadi ada law politik ya, ada culture, art dan sebagainya. Ternyata area itu yang sangat dekat sekali dengan Humas, karena tadi juga ternyata salah satu pasar kerjanya HI juga ada di PR atau di investor relation ya. Nah itu ternyata ini saya sangat dekat dengan kita lah orang-orang Humas. Nah, ini menarik. Mungkin kalau kita bikin semacam kompetisi antara Humas sama HI kayak jadi kita lihat perspektif dalam menangani satu fenomena isu atau apalah itu bisa seru juga, karena nyatanya dalam satu bidang tertentu bisa sama, istilahnya gitulah. Ini menarik ini. Silakan teman-teman yang lain. Mas, saya mau tanya. Boleh. Silakan. Jadi saya pernah perkenalkan, nama saya Kuni dari Hubungan Masyarakat UPN 2018. Saya ingin tanya, kan tadi Mas, ya tadi kan Mas menjelaskan tentang diplomasi. Saya agak tertarik dengan diplomasi pingpong. Sebenarnya diplomasi pingpong itu kan kayak mencairkan antara negara yang kayak yang sedang kayak perang dingin antara Amerika sama Cina. Itu sebenarnya gimana sih Mas teknisnya? Terima kasih. Oke, diplomasi pingpong itu ya terkenal sekali ya, dulu untuk normalisasi hubungan antara Amerika sama Cina. Jadi waktu itu perang dinginnya sebenarnya Cina tidak terlalu terlibat. Jadi teman-teman tahu perang dingin ya? Saya nggak perlu jelasin perang dingin. Mungkin sekilas aja, perang dingin itu adalah konflik ideologi antara Amerika Serikat sama Uni Soviet. Waktu itu mereka sama-sama menganggap diri mereka adalah yang lebih jumawa, lebih superpower semacam itu. Nah, Cina itu mereka komunis, tapi komunisnya beda. Cina itu mereka Maois. Jadi mereka punya komunisme sendiri, buatannya Mao Zedong. Yang kemudian membuat mereka dengan Uni Soviet itu juga tidak terlalu akur gitu loh. Kemudian Amerika melihat ini sebagai sebuah peluang, sehingga kemudian Amerika Serikat ini waktu itu hubungan diplomatik kedua negara ini sama-sama hampir sama sekali nggak ada. Nah, kalau misalnya ada salah satu negara yang yang memulai menginisiasi, itu boleh dibilang kayak dia nanti posisinya lebih rendah gitu loh, karena dia yang meminta semacam itu. Nah, salah satu metode yang paling sering digunakan dalam diplomasi semacam ini adalah mereka bertemu di tempat netral dalam konteks yang sifatnya low politics, sifatnya culture, sport, semacam itu.
Nah, yang dilakukan waktu itu yang kaitannya dengan pingpong diplomasi adalah yang dikirim itu bukan diplomat. Oke, yang dikirim waktu itu adalah seorang. Jadi pingpong itu merupakan salah satu olahraga yang paling populer di Cina sampai sekarang ya, di Tiongkok itu pingpong sangat populer. Nah, waktu itu ada satu pemain pingpong dari Amerika namanya Glenn Cowan. Itu dia populer bahkan di Amerika, di Cina sekalipun dia sangat populer. Nah, kemudian Amerika melihat ini sebagai sesuatu yang kemudian tidak dalam konteks diplomatik semacam. Jadi ketika kemudian mereka bertemu dengan konteks yang lebih low politics, itu biasanya lebih mudah diterima oleh kedua negara yang sama-sama tidak mau kehilangan muka di hadapan dunia internasional. Jadi waktu itu pemain tenis ini datang ke Cina, kemudian dia ketemu sama saya nggak ingat juga detailnya seperti apa, tapi kemudian dia bertemu dengan beberapa pejabat dari Partai Komunis Cina, kemudian mereka saling bertukar hadiah, kemudian mereka ngobrol, kemudian bahkan Mao Zedong juga kemudian berkomentar dan bertemu semacam itu, kemudian ada acara-acara sports yang kemudian acara-acara sports yang kemudian tidak ada hubungan langsung dengan diplomasi dalam konteks yang sangat-sangat politik semacam itu. Puncaknya adalah ketika tim ya dalam sebuah acara kejuaraan pingpong diundang oleh Mao Zedong buat ke Cina, dibayarin semua, sampai di Cina mereka dijamu, kemudian diberikan hotel yang bagus, dikasih makanan yang enak, dikasih hadiah dan sebagainya. Hingga kemudian ini yang kemudian mencairkan suasana antara Cina dengan Amerika Serikat. Waktu itu dengan Mao Zedong, kemudian mereka pulang ke Amerika, mereka ngobrol sama Presiden Amerika, mereka jadi semacam mediasi antara Mao Zedong dengan Nixon kalau nggak salah waktu itu. Itu yang kemudian dikenal sebagai pingpong diplomasi. Ketika diplomasi itu tidak diinisiasi dari isu yang berat. Kalau Nixon datang nih misalnya, ayo kita ngobrol politik, ayo kita ngobrol diplomasi, itu mungkin Mao Zedong akan menolak. Tapi ketika ngobrol pingpong, sama-sama suka pingpong, itu biasanya lebih gampang semacam itu. Gampangnya adalah, contoh yang sederhana adalah teman-teman punya 2 orang teman yang berkonflik, tapi sebenarnya sudah tidak ada lagi masalah di antara keduanya. Konfliknya ini sudah selesai, cuman masih gontok-gontokan aja karena sama-sama egonya terlukai. Nah, dalam konteks seperti ini, teman-teman bisa mempertemukan mereka, misalnya sama-sama suka main, nggak tahu, anak-anak sekarang main apa ya? Misalnya sama-sama suka main badminton misalnya, ya udah ajak aja main badminton bareng. Ya, mereka biasanya akan lebih mudah ketemu daripada teman-teman datang bilang sama mereka, ayo kamu harus ketemu sama si ini, kalian harus ngobrol, masalah kalian harus selesai. Mungkin mereka akan nolak, tapi udahlah ayo main badminton aja kok, kita nggak ngapa-ngapain, cuma main badminton aja. Ketika mereka main badminton, ketawa bareng, ngobrol bareng, itu bisa cair gitu. Jadi ketika kita bicara HI dalam konteks yang sangat tinggi, itu biasanya secara teknis itu terjadi dalam konteks-konteks yang sangat intens dengan seorang pejabat tinggi di Partai Komunis Cina, itu bisa berujung pada hubungan negara yang kemudian menjadi normal lagi setelah sebelumnya sempat putus karena masalah konflik ideologi antara pendukungnya Uni Soviet sama Amerika Serikat. Mungkin itu ya sekilas dari saya. Saya juga nggak terlalu ingat kasus ini secara spesifik ya, cuman yang saya ingat seperti itu. Dan secara umum ini sesuatu yang sering banget digunakan dalam konteks-konteks lain juga. Jadi kalau waktu Presiden Amerika Serikat itu datang ke waktu Presiden Amerika Serikat itu datang ke Kuba misalnya, waktu itu dia kan tidak dalam konteks waktu Presiden Kuba datang ke Amerika, dia kan tidak dalam konteks mau ketemu sama Presiden Amerika dalam konteks diplomasi, tapi konteksnya adalah waktu itu periksa masalah jantung atau diabetes, saya lupa. Nah, kemudian itu digunakan untuk bertemu untuk kayaknya. Jadi lebih gampang mempertemukan orang ketika kita tidak membicarakan isu yang terlalu berat semacam itu. Prinsipnya sederhana dan itu sampai sekarang masih digunakan dalam konteks lain. Gitu. Kemarin terakhir kali kalau teman-teman tahu kenapa kemudian Indonesia itu yang bisa diterima oleh Myanmar,
Rahine waktu itu untuk bisa ngasih bantuan rule politik, kita dari awal saya cuma mau ngatakan gitu. Oke, nggak apa-apa masuk. Kalau yang lain-lain kan ada syarat-syarat, harus ini, harus itu, harus ada ini, harus itu, kalian harus mengubah ini. Orang Myanmar nggak mau, tapi orang Indonesia masuk, nggak, saya cuma mau ngasih makan kok, saya cuma mau ngasih obat, udah. Itu lebih mudah diterima. Intinya sih gitu. Mungkin itu cukup menjawab ya. Maaf kalau agak muter-muter. Baik, terima kasih Mas Tommy. Nggak apa-apa, saya paham. Iya. Ya, menarik. Diplomasi pingpong itu kalau di kita mungkin bisa pakai istilah ini, coffee talk. Atau istilahnya, ayo ngopi yuk. Nah, ayo ngopi yuk itu adalah ajakan pertama ketika yang kita ajak, kita coba lobbying lah. Kalau di kita di Humas itu istilahnya masuk ke area lobbying. Bagaimana kita mau coba istilahnya bahasa berannya nih, kita coba yuk diskusi strategis. Tapi awalnya dengan bukan ayo kita rapat, bukan, tapi kapan slow, yuk ngopi yuk. Tapi ternyata dalam menghabiskan secangkir kopi itu obrolannya justru hal-hal yang sifatnya strategis sekali, tapi tidak pernah dibahas dengan bahasa-bahasa yang berat-berat. Kayak tadi Mas Tommy menjelaskan, itu memang banyak kejadian itu sama ternyata, tapi dipakai istilahnya diplomasi pingpong ya, karena waktu itu berawal dari sejarah permainan pingpong. Kalau di kita itu ya istilahnya ayo ngopi, bahasanya begitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya, ini terkait dengan diplomasi pingpong, ini Humas banget juga ini sebenarnya. Banyak irisannya ini. Silakan yang lain yang masih bertahan, ini ada 13 orang ini, silakan kalau mau berbagi cerita atau mau bertanya sama Mas Tommy ini. Oh ya, ini Asila. Kalau di Humas ada public speaking, negosiasi, fotografi gitu. Kalau di HI itu kira-kira skill apa aja sih yang bisa dipelajari? Soft skill-nya misalkan. Tentang apa Mas kalau di HI? Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya agak malu ya orang HI jawab, karena kita tuh tidak punya tangible skill. Ini sesuatu yang sudah beberapa kali dibahas di konferensi Asosiasi Ilmu HI Nasional Indonesia gitu. Kita belum punya tangible skill yang kemudian melekat dengan ilmu HI sendiri gitu. Tangible skill kita tuh masih minjem-minjem. Jadi kalau di HI itu yang utama adalah teman-teman punya banyak sekali ahli resolusi konflik yang merek dari ilmu HI-nya. Jadi saya udah bahas, ada Pak Rizal Panggabean yang mendamaikan Poso namanya. Kita punya dulu siapa? Ali Alata semacam itu. Mereka seorang negosiator yang ulung dalam konteks mendamaikan dua pihak yang menganalisis isu itu. Jadi kalau di HI itu kita akan belajar, kita akan fokus pada bagaimana kita bisa menganalisis satu isu. Sebentar, dicoba diulang Mas Tommy, pas putus-putus soalnya. Wait, tunggu sebentar Mas Tommy. Sebentar, ini pas lagi nggak bagus. Tapi dalam perspektif tertentu punya dampak terhadap kondisi ekonomi atau politik di Indonesia. Semacam itu. Jadi kemudian kita fokuskan ketika pertama adalah mereka harus bisa public speaking, itu ya. Jadi sebentar Mas Tommy, putus-putus Mas. Ya mungkin. Sebentar teman-teman, sabar dulu, sebentar. Yang lain masih dengar suaraku dengan jelas ya? Iya, Mas. Oke. Kan bisa publik. Dia nanti sebenarnya agak ini udah lagi. Sudah balik ya suaranya? Halo? Oke, clear. Ini aja Tom. Coba diringkas saja. Kalau di mahasiswa HI ada nggak pembelajaran misalkan, yaitu tadi ada nggak mahasiswa itu kalau di mata kuliahnya nggak ada tentang soft skill tadi, ada nggak wadahnya di HI itu misalkan ada KSM tentang fotografi atau public speaking dan lain sebagainya, desain mungkin, desain komunikasi visual gitu, kalau di HI dipelajari nggak? Nggak, kalau di HI itu yang skill yang paling tangible adalah public speaking, karena kita punya simulasi sidang umum. Jadi public speaking dalam konteks normal, teman-teman pidato, sama public speaking dalam konteks organisasi internasional itu beda banget. Hanya karena seseorang bagus public speaking dalam konteks biasa, dia belum tentu akan jadi diplomat yang efektif dalam konteks
konferensi internasional, sidang internasional semacam itu. Jadi tapi itu jadi dasar gitu. Kalau nggak bagus dari awal public speaking-nya, ya dia juga nggak akan bagus dalam konteks sidang internasional. Jadi itu mungkin skill utama public speaking ya. Dan skill yang kedua adalah resolusi konflik. Skill yang ketiga adalah analisis isu tertentu. Mungkin itu 3 skill yang sekarang sudah ada di kurikulum HI. Kalau di KSM itu kemudian ini belum ada standarisasi ya untuk Indonesia. Jadi tiap kampus itu bisa sangat beda. Kalau di UGM misalnya, yang saya punya pengalaman di KSM, kita belajar banyak tentang tentang public speaking semacam itu. Bukan public speaking, public relations dalam konteks itu. Tapi di UPN kayaknya itu agak kurang semacam itu. Jadi itu sangat tergantung dari KSM-nya. Cuman kayaknya hampir sama kalau skillnya ya, terutama di masalah public speaking sama resolusi konflik itu. Artinya kalau mata kuliah atau praktikum public speaking itu yang ngajar juga dosen HI ya, bukan orang komunikasi atau humas gitu, bukan ya? Karena kita praktikumnya kan simulasi sidang, Mas. Jadi memang harus orang yang memahami bagaimana sidang itu berjalan, bagaimana penekanan politiknya seperti apa, kapan isu penting itu bisa diangkat, kapan isu penting itu nggak boleh diangkat, semacam itu. Oke. Memang harus orang yang paham sebenarnya akan lebih bagus kalau itu dipisah. Kalau saya pribadi ya, jadi kita mempelajari dimensi politik sebuah sidang internasional itu satu skill. Tapi kemudian ketika ada kesempatan untuk ngomong, bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu yang nggak banyak itu efektif mungkin, itu sebenarnya bukan sesuatu yang orang HI expertnya gitu, lebih ke mungkin orang komunikasi atau orang humas semacam itu. Jadi mungkin sebenarnya akan lebih ideal kalau sebenarnya ada tim teaching tapi lintasnya fakultas gitu. Kalau di Visipol UGM saya rasa seperti itu ya, di beberapa kegiatan, mungkin nggak di mata kuliah, tapi beberapa kegiatan itu diampu oleh beberapa dosen dari beberapa jurusan yang berbeda semacam. Oke, mantap. Mungkin ke depan kita bisa teman-teman, mungkin kita bisa bikin semacam simulasi juga saya terkait dengan public speaking. Nanti teman-teman di Prodi Humas ini gabungan dengan kelas HI-nya, kelas Mas Tommy yang kemarin saya masuk gitu ya, Mas Tommy belajar tentang public speaking dalam konteks bukan untuk sidang internasional, tapi memang pengembangan soft skill individu terkait kemampuan public speaking. Kira-kira seperti itu menarik. Ada yang nanya lagi, Mas? Silakan. Nanya lagi nih. Krisis itu gimana ya? Apakah sama seperti di Humas? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Kalau di Humas. Ini kalau manajemen krisis itu 12 SKS, jadi agak susah dijelaskan dalam waktu 5-10 menit. Cuman mungkin hampir sama ya prinsipnya. Kalau di Humas gimana? Coba mungkin kalian yang cerita lah gantian. Alif, gimana Alif? Kalau di Humas gimana? Coba kamu dulu, Alif, ceritakan. Yang kamu dapat dulu. Nanti tak bantu. Kalau kami sendiri ya Mas, kalau PR krisis itu belum dapat. Cuman kalau gambarannya selama ini belajar CSR, belajar kayak buat rilis itu kan ada kayaknya gambaran PR krisis tuh kayak kita harus nganalisis dulu gimana, terus baru kita buat kayak conference gimana baiknya, terus kita dengerin tuntutan mereka gimana, bisa nggak kita nyanggupin, kalau nggak bisa kita nego gitu. Itu kalau di yang saya tahu ya Mas ya, karena belum belajar PR krisis juga. Kalau di HI gimana itu Mas? Berarti sebenarnya hampir sama ya. Kalau di HI pun sama, cuman mungkin yang beda adalah aktornya. Jadi mungkin penanganannya beda. Kalau di HI itu kita harus menangani orang-orang yang dia berada pada tempat-tempat yang tidak familiar semacam itu. Jadi misalnya konflik antara Israel sama Palestina, kemudian dilakukan perundingan itu di mana? Itu sesuatu yang sangat penting. Apakah di Israel atau di Palestina? Biasanya kan di tempat netral. Tapi netralnya itu senetral apa? Apakah bisa di Mesir atau harus di Amerika atau mungkin harus di Belgia semacam itu. Itu sesuatu yang kemudian menjadi penting. Tapi kalau dari prinsipnya kita tetap mempertemukan kedua orang, kemudian yang paling penting sebenarnya kalau dalam HI adalah kita mengidentifikasi kepentingan, jadi bukan tuntutan. Jadi kalau di HI itu, tuntutan sama kepentingan biasanya sesuatu yang bisa berbeda. Orang bisa menuntut apa, tapi kepentingannya sebenarnya apa gitu. Nah, seorang negosiator yang ulung dalam konteks resolusi konflik, dia harus bisa mengidentifikasi kepentingan di belakang tuntutan macam itu. Dan ini tidak bisa ketika kita hanya mendengarkan ketika orang itu mengajukan tuntutan dalam sidang, tapi kita juga harus punya pembelajaran yang mendalam, analisis yang bagus tentang bagaimana politik di negara itu, tentang kepribadian presidennya, tentang kepribadian di luar negerinya, tentang kepentingan mereka di kawasan yang sedang berkonflik.
Ini namanya geopolitik kalau dalam HI, itu juga kita harus pelajari sehingga kita nanti bisa tahu tuntutannya ini. Tapi sebenarnya di belakang itu ada kepentingan apa. Kalau kita bisa mengakses kepentingan itu instead of just tuntutannya, itu kemudian kita sudah setengah jalan menuju resolusi konflik. Mungkin itu sih yang fokusnya di situ. Cuman kayaknya dari yang diceritain sama Alif tadi hampir sama ya, Alif ya. Ya, kalau di pendekatannya Humas memang yang pertama kami menaruh aspek hukum itu di sisi yang paling akhir nantinya. Jadi lebih ke lobbying dulu. Lobbying dulu, pendekatan culture, pendekatan-pendekatan yang istilahnya hal-hal yang bisa jadi sebenarnya malah informal dulu sebelum masuk ke ranah-ranah formal secara ya kayak tadi lah kayak model diplomatik pingpong atau politik kopi. Ayo ngopi. Nah itu sebagai langkah awal untuk penanganan krisis, meskipun tetap dibekali analisis mendalam itu pasti ya, kalau basic-basicnya tetap seperti itu. Hanya ternyata memang bedanya teman-teman, kalau di HI ternyata ini ya, cakupannya ya luas juga, karena biasanya konflik-konfliknya nggak hanya sebatas konflik-konfliknya kayak kita, misalkan organisasi kecil aja sudah bisa inilah ya, menggunakan pendekatan PR krisis atau manajemen isu seperti itu. Nah kalau yang HI kayak kelihatannya lebih ke yang gede-gede banget gitu loh, masalahnya seperti itu. Karena ya meskipun di konteks yang sempit tetap ada ya Mas Tommy ya, penanganan krisis yang ringan-ringan tentu ada itu. Cuman ya tapi ini kalau di Humas gimana? Maksudnya kalau di HI kan biasanya kita punya mediator tuh. Kalau di Humas sama kan ya pasti dengan mediator. Nah dia itu kadang-kadang kita pusing milih mediator. Dalam arti nyari negara yang bisa jadi mediator itu susah karena dia harus nggak punya kepentingan tapi cukup kuat gitu. Nah Indonesia ini termasuk salah satu negara yang punya reputasi bagus sebenarnya sebagai mediator di kawasan Asia Tenggara. Nah itu luar biasa teman-teman, dapat tambahan ilmu, ternyata kita sebagai mediator juga kalau secara konteks negara. Nah kalau di Humas sebenarnya Humas ini adalah mediatornya itu di luar konteks negara ya, karena kalau di HI kan langsung hubungan internasional, jadi berbicaranya konteksnya antar negara. Tapi kalau personilnya ya kami-kami inilah sebenarnya. Jadi mungkin kalau atas nama perwakilan negara mungkin nyebutnya dubes atau diplomatik, negosiatornya. Tapi di luar konteks itu sebenarnya kami inilah sebenarnya yang diajukan untuk konflik apa, misalkan contoh kayak kasusnya Freeport. Freeport itu kan dengan antara perusahaan dengan warga setempat itu kan yang maju juga tim PR-nya dulu sebelum menerjunkan tim hukum. Karena kalau yang maju orang hukum pertama pasti jadinya akan ya seperti biasalah. Karena kalau pendekatan hukum kan baku banget istilahnya dan biasanya dampaknya lebih ya nggak enak lah. Kalau dengan PR kan bisa istilahnya pendekatan yang lebih manusiawi. Kira-kira gitu teman-teman, dan Alif bisa nangkep ya poinnya ya antara resolusi konflik ala HI dan PR krisis ala Humas. Bisa ini asik ini. Bisa membandingkan di area ini sementara kalian belum dapat mata kuliah. Bisa nangkep poinnya ya Alif ya dan teman-teman yang lainnya. Oke, mantap, silakan yang masih bertahan. Ini alhamdulillah ini kita nggak ada stop 40 menit menggunakan Zoom. Mumpung masih ada Mas Tommy, masih mau tanya-tanya mungkin seputar ada apa di Prodi HI. Tadi sudah ketemu, nggak mempelajari desain, fotografi, soft skill, dan lain sebagainya. Tidak ada, hanya public speaking, tapi itu include mata kuliah ya, Mas Tommy ya. Tidak ada mata kuliah khusus. Seperti di kita kan ada spesifik public speaking, yang ngajar ya orang komunikasi. Itu kebutuhannya tentu berbeda. Sehingga kalau kita bicara kampus merdeka, mungkin ke depannya memang ini saling melengkapi. Kita perlu pendekatannya orang-orang HI terkait resolusi konflik ini seperti apa, kita juga perlu itu. Nah, artinya dua prodi ini insya Allah nanti kalau kita kolaborasi ke depan juga luar biasa ini nanti ke depannya. Silakan teman-teman yang masih pasif mau cuap-cuap sama Mas Tommy, mumpung masih ketemu, nanti lain waktu mungkin bisa kita ini juga. Silakan teman-teman. Mas Arika bisa mendengar? Mau ikut menambahkan Mas Arika dari konteks politik mungkin? Tapi kayaknya Mas Arika lagi sibuk riset sendiri dia. Dia lebih memilih pasif mendengarkan diskusi kita antara HI dan Humas, ini menarik. Dan ini juga sudah saya share di grup Prodi Humas. Ya memang jadi ini ya, mohon maaf ya saya memicu iri karena baru uji coba pertama, sehingga teman-teman mungkin nanti akan ada diajak dosen lain juga kuliah seperti ini, entah di prodi apa saya juga belum tahu nanti ke depannya seperti apa. Kemudian ini saya rekod, saya sekalian review lagi, kembali lagi. Apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka ini adalah
sebuah kebijakan baru yang di-share oleh Mas Menteri, yaitu ada 4 terkait akreditasi, hak belajar 3 semester, pembukaan prodi baru, dan menjadi perguruan tinggi negeri. Sekali lagi, yang kita garis bawahi di sini bagian hak belajar 3 semester di luar prodi. Uji coba pertama ini ternyata juga ada jet lag, ternyata aduh HI gini banget ya. Tapi menarik, ternyata ada ilmu yang bisa kita ambil juga. Dan ternyata dengan pendekatan e-learning seperti ini, kendalanya masih seputar sinyal ya teman-teman ya. Sinyal dan bandwidth-nya kalau videonya full nyala ternyata boros juga, sehingga nanti kita harus nyala hidup-nyala hidup, nggak ada masalah, itu hanya masalah visual saja. Dan kemudian UPN juga perlu membahas tentang presensinya seperti apa ke depannya, tentu panjang lebar terkait kebijakan kampus merdeka. Jangan lupa, dalam konteks WFH ini atau homeschooling ini kita sedang menjalankan program blended learning. Jadi yang biasanya kemarin kita tatap muka sudah lama lah, berkali-kali kita tatap muka. Nah ini kita coba dari setelah UTS ya, ini sudah pertemuan mau ketiga dengan e-learning. Platformnya macam-macam. Yang paling banyak menggunakan Zoom, kalau yang webinar seperti ini juga ada kendala-kendala macam-macam dan lain sebagainya. Baik, silakan. Masih ada waktu. Kalau enggak, saya mau minta closing quote dari Mas. Saya Mas. Oh iya, silakan. Jadi waktu Alif bertanya kan jawabnya agak menyinggung dengan konflik Palestina-Israel ya. Kalau kita tahu sih, konflik Palestina-Israel kalau secara simplifikasi itu kan konflik perebutan wilayah, kalau secara simpelnya. Tapi sebenarnya kan kalau sejarahnya Palestina dengan Israel tuh perangnya sudah dari zaman Alkitab. Tapi kalau sejarah modern dimulainya mungkin 1800-an. Sebenarnya saya ingin tanyanya bukan tentang gimana caranya Palestina dan Israel bisa sama-sama menghargai kepentingan mereka. Artinya maksudnya Palestinanya merdeka, tapi Israelnya juga tetap ada gitu. Jadi sama-sama tuntutannya dipenuhi, masing-masing menghargai tuntutannya masing-masing. Artinya tidak ada perang lagi antara Palestina dan Israel. Sebenarnya efek misalkan Palestina dan Israel tidak berperang lagi, bukan gencatan senjata, tapi benar-benar tidak berperang. Itu nanti efek politik di sekitar kawasan ya Mediterania Arab gitu nanti akan seperti apa ya, Mas? Mau tanya itu sih sebenarnya. Wah, ini pertanyaannya berandai-andai sebenarnya. Pertanyaannya berat ya. Tidak perlu dia. Kalau bicara konflik Israel sama Palestina, sebenarnya ini sesuatu konflik yang sangat kompleks ya. Kalau kita bicara yang modern, mungkin mulainya adalah waktu Inggris membuka imigrasi orang-orang Yahudi di Eropa yang waktu itu dipersekusi oleh banyak negara untuk bisa punya rumah baru di Palestina waktu itu ya, dengan kampanye the land with no man for men with no land gitu. Daerah yang tidak punya penduduk untuk penduduk yang tidak punya tempat. Walaupun waktu itu di Palestina sudah padat, sudah banyak orang-orang asli dari suku Arabnya semacam itu. Nah, apa yang terjadi ketika damai? Sebenarnya kemudian apa yang terjadi antara di kawasan Mediterania? Sebenarnya kemudian yang perlu kita lihat adalah damainya seperti apa. Kalau dalam ilmu HI itu ada 2 kemungkinan damai itu bisa terjadi. Kalau yang dipromosikan oleh PBB itu kemudian yang disebut sebagai two-state solutions. Jadi ketika kemudian apa yang dilakukan PBB di India dan Pakistan memecah jadi 2, yang Muslim dibikinkan negara sendiri Pakistan, yang Hindu dibikinkan negara sendiri Hindia, semacam itu, negara Hindu. Dalam konteks Israel Palestina, ketika itu yang dilakukan, ya mungkin teman-teman bisa melihat apa yang terjadi di India dan Pakistan sekarang, semacam itu. Ya mereka punya negara sendiri, tapi mereka konflik terus. Dan itu kemudian membuat kawasan itu menjadi tidak stabil. Walaupun kemudian lebih baik daripada perang ya, tapi kemudian kawasannya menjadi tidak stabil karena dua negara konflik terus dan beberapa kali juga terjadi baku tembak di daerah Kashmir. Ini solusi dari UN. Udah dipecah aja. Israel ini, Palestina ini. Dan ini permasalahannya adalah sebenarnya tinggal ke garisnya di mana. Palestina itu maunya
kita kembali ke garis yang sudah disepakati pada tahun 1973. Sementara Israel nggak mau. Kenapa? Karena Israel ini negara yang cukup maju, penduduknya berkembang, dan mereka butuh lahan dalam jumlah yang sangat besar semacam itu. Sehingga kemudian Israel itu punya solusi yang namanya one state solution. Dalam arti ya udah, ini satu kawasan ini jadi Israel semua. Tapi nanti kemudian penduduk Arab ini punya hak khusus di sini. Jadi dia akan punya hak politik dan sipil khusus, sehingga mereka tidak akan terdiskriminasi. Nah, ketika ini yang terjadi, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ini tidak akan menutup kemungkinan konflik. Kenapa? Karena tentu akan banyak, apakah orang-orang Palestina mau kemudian mereka menjadi warga negara kelas 2 dalam konteks politik, walaupun mungkin secara ekonomi mereka lebih sejahtera ketika kemudian mereka bergabung dalam satu negara yang negara Israel itu, semacam itu. Apakah tidak mungkin at some point in the future kemudian akan muncul gerakan-gerakan perpanjangan tangan dari Hamas misalnya, yang kemudian ingin supaya negaranya ini berubah ideologi. Ini yang kemudian membuat manapun solusinya itu, kok aku tidak melihat ada jalan terang di sini gitu ya. Kalau tadi, siapa tadi namanya yang nanya, maaf? Muhajir. Mas Muhajir tadi bicara Alkitab gitu. Kalau dalam Al-Quran kan ini perangnya baru berakhir waktu kiamat ya Mas ya? Tolong saya dikoreksi kalau salah. Tapi ini kan perang akhir zaman kan nanti di sini ya, kalau menurut Al-Quran ya, menurut hadis ya. Jadi mungkin itu bisa kita jadikan gambaran bagaimana ini akan berakhir. Cuman selama kemudian Israel masih ada di situ dalam konteks mereka masih berbagi lahan dengan orang-orang Arab, ini konflik gak akan selesai. Nah, nanti Palestina punya negara sendiri dengan batas yang sudah disepakati bersama. Sekarang kan sama-sama udah punya negara nih. Palestina udah punya negara sendiri, udah jadi anggota PBB ya. Israel juga punya negara sendiri, juga anggota PBB. Permasalahan cuman perbatasannya di mana. Tapi ketika nanti perbatasannya pun sudah disepakati, tetap konflik kok. Walaupun mungkin konfliknya berbeda gitu ya, tetap konflik. Agak susah kemudian ketika masih ada Israel di situ. Kemudian ketika mereka jadi satu negara, apakah akan konflik? Tetap juga akan konflik semacam itu. Kita harus mengakui bahwa Israel ini bukan negara yang jahat dalam konteks terhadap masyarakatnya ya. Dalam konteks mereka punya kebijakan-kebijakan politik, sosial dan ekonomi yang sangat bagus gitu. Dan mungkin itu juga yang akan dialami oleh masyarakat Arab ketika mereka bergabung sebagai warga negara Israel. Tapi kemudian secara politik, saya rasa Israel tidak akan pernah mau kemudian membiarkan etnis Arab itu punya power yang terlalu besar dalam sistem politik mereka, dan ini juga akan berujung pada konflik. Gitu. Jadi kalau solusi yang paling bagus untuk menyelesaikan masalah, ya kita bikin mesin waktu, kita kembali ke tahun 1920 something itu, waktu Kaisaran Turki Utsmani runtuh, kemudian Palestina itu diberikan kepada Israel, kemudian sebelum itu terjadi, Lord Balfour itu, waktu itu Menteri Luar Negerinya Inggris, kita culik gitu, atau kita gimana caranya supaya dia nggak ngasih Israel ke sini gitu, tapi Israel dibawa ke daerah lain yang mungkin lebih aman untuk mereka tinggal semacam itu. Saya yakin di Eropa banyak sebenarnya tanah-tanah kosong ya. Tapi karena memang Israel maunya kembali ke situ, tanah yang dijanjikan dalam Taurat, itu yang kemudian menyebabkan konflik itu. Jadi kalau kemudian masalah itu tidak diselesaikan, Israel ini tidak dipindah, atau Palestina yang dipindah, ke bulan misal, atau ke Mars, atau nggak tahu kemana, mungkin masalahnya nggak akan selesai. Jadi ini pesimis ya, pandangan yang pesimis, tapi hal terbaik yang bisa kita harapkan untuk konflik ini dalam 10-20 tahun ke depan adalah kesepakatan masalah perbatasan, dan kemudian nanti tinggal kita melihat pihak mana yang tidak menghargai perbatasan itu, apakah Israeli Defense Force atau Hamas melalui sayap militernya itu ya, Izzuddin Al-Qassam itu, siapa yang tidak menghargai. Tapi ketika kemudian batas sudah jelas, ini bisa lebih mudah untuk kemudian memanage konflik semacam itu. Ini kemungkinan paling baik yang mungkin bisa terjadi dalam 10-20 tahun ke depan, dan itu pun seperti saya sampaikan tadi tidak akan kemudian membuat konflik ini hilang semacam itu. Jadi maaf agak pesimis, tapi kalau dalam HI seperti itu, kita tidak melihat dunia ini sebagai sesuatu yang berpelangi dan sunshine and rainbow semacam itu. Mungkin itu ya, Mas Muhajir, mohon maaf. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Obrolannya kalau dengan HI itu memang ngobrolin negara. Luar biasa. Kalau kita di kuliah di UMAS kan jarang sekali kita berbicara tentang konteks hubungan antar negara, konflik negara, dan lain sebagainya. Nah ini memang jadi sesuatu yang baru ya teman-teman ya, kalau buat kita ya. Saya aja ngikutin kuliahnya, seru juga ini. Waduh, ini banyak yang saya nggak tahu, tapi banyak yang saya juga, oh ternyata ada celah untuk kita bisa masuk sebagai humas, untuk bisa berkolaborasi dengan HI. Oke, mungkin quote, Mas Tommy silakan bisa closing quote aja terkait ini uji coba kemerdekaan ini seperti apa?
untuk gambaran teman-teman ke depannya? Closing statement aja, Mas. Silakan. Oke, Sir. Aku rasa ini sesuatu yang perlu kita seriusi ya. Jadi kita perlu belajar banyak dari mata kuliah jurusan lain. Karena kalau kita terkungkung dalam satu keilmuan yang sempit, kita nggak akan berkembang baik sebagai akademisi maupun sebagai manusia. Oke, terima kasih Mas Tommy dan teman-teman. Ternyata alhamdulillah ini kita nggak ada putus 40 menit. Saya tidak menggunakan akun premium sama sekali. Dan audio-audio yang putus-putus tetap bisa terhandle dengan baik. Terima kasih teman-teman sudah ikut join di uji coba Kampus Merdeka dengan Zoom terutama. Ke depan kira-kira mau lagi nggak kalau kita kuliah lintas? Nggak tahu nanti prodi apa lagi, mungkin dengan HI lagi atau ya kita coba yang aneh-aneh lagi lah. Terima kasih ya Mas Tommy sudah meluangkan waktunya untuk berbagi tentang apa itu makhluk HI, sehingga teman-teman humas juga dapat wawasan yang luar biasa. Nanti jet lag errornya kita lanjut diskusinya di lain waktu, nggak apa-apa. Teman-teman, sebentar nih kok ada notifikasi chat. Oh ya, nggak apa-apa teman-teman, ada yang tahu-tahu live, nggak masalah. Sekali lagi terima kasih Mas Tommy dan teman-teman semuanya sudah join di room ini. Nanti minggu depan lain waktu kita coba create hal yang lain lagi. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kendala yang muncul selama kita menjalankan kuliah online ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan, stay at home, physical distancing, bukan social distancing. Dan jangan panik, jangan menolak jenazah yang mau dimakamkan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas, terima kasih. Guys, thank you. Terima kasih, Mas. Thank you, Mas. Ya, Mas. KN ya.